Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan melihat tentang hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu, jebakan-jebakan orang kepada Tuhan Yesus dengan mudah dapat dipatahkan. Hikmat apa itu? Hikmat dari surga. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Engkau menolong kami sementara kami mendengarkan firman Tuhan ini. Kau curahkan kepada kami roh hikmat dan wahyu dari surga, supaya kami dapat hidup dengan benar, melangkah dengan tepat, dan maju dalam segala hal dengan tidak melupakan anugerah daripada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru, Matius pasal 22, ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. 20-21. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk mulai menyadari satu ayat firman Tuhan, nanti saya akan sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa kita ini perlu hikmat dan wahyu dari Tuhan. Untuk apa? Untuk ambil keputusan. Di sini mereka menjebak Yesus dengan memberikan dia satu koin yang gambarnya apa? Gambar Kaisar. Tulisan Kaisar di situ, yang menyebutkan mata uang itu bernilai berapa. Dan Yesus dengan telak mengatakan apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Apa itu? Pajak. Pajak atau cukai diberikan kepada Kaisar. Tapi kalau persembahan kita kepada Tuhan, masa kita bisa cetak uang sendiri? Ya, nilai mata uang yang sama juga kita berikan kepada Tuhan. Jadi sama dengan kita sekarang. Kalau kita lihat mata uang itu semua ada gambar, gambar orang, gambar para pahlawan di situ. Jadi kalau begitu kita tidak bayar pajak. Oh, bayar pajak dong. Ya, paling tidak bayar pajak bumi dan bangunan kayak rumah ini harus bayar pajak, dan bayar apa pajak yang lain juga tuh kita harus bayar. Ya. Tetapi uang yang sama juga kita persembahkan kepada Tuhan di gereja. Jadi benar apa kata Tuhan Yesus. Jadi kita hidup, memang kita hidup dengan mata uang duniawi ini, tetapi juga kita mempersembahkannya untuk dipakai oleh gereja, untuk membangun gereja dengan mata uang yang sama. Nah, sekarang saya akan baca firman Tuhan yang sangat penting untuk kita dari Efesus pasal 1 ayat 17. Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, rohnya dengan huruf besar, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kapan kita perlu hikmat? Ketika kita ambil keputusan. Tidak usah keputusan yang besar-besar. Keputusan untuk pagi ini sarapan atau tidak. Itu sebuah keputusan besar, saudara sekalian. Jangan pikir itu sederhana. Karena kalau kita membiasakan diri tidak sarapan,
pergi bekerja, makan siang juga tidak sempat, pulang malam terus-terus, beberapa hari kemudian kita sudah kena sakit lambung. Saudara jangan pikir sakit lambung itu sederhana. Struktur dari lambung kita itu beda dengan usus atau bagian tubuh kita yang lain. Jadi satu kali dia sudah terluka, saudara sekalian, itu menyembuhkannya bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, itu sebabnya mengapa kita perlu hikmat daripada Tuhan untuk tahu ambil keputusan. Begitu juga orang yang suka begadang sampai pagi. Ya, oke, satu kali kita belum merasa apa-apa, 2 kali kita belum merasa apa-apa. Tapi kalau sudah sebulan, saudara sekalian, kita tidur terus di atas jam 12, saudara rasa sendiri nanti. Saudara akan mukanya pucat karena apa? Anemia. Kekurangan butir-butir darah merah. Karena butir-butir darah merah itu hanya diproduksi pada jam 10 sampai jam 12. Jam 1 sudah berkurang tinggal 25%. Jadi jangan pernah main-main dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan bukan untuk hal yang besar-besar spektakuler, tetapi untuk hal yang sederhana, hal yang kecil, soal sarapan, soal tidur, ya, itu juga mempengaruhi hidup bahkan nyawa kita. Itu yang harus kita perhatikan hari ini. Kembali lagi ke tadi firman Tuhan tadi tentang persembahan tadi. Ya. Jadi mari kita lihat gambaran tulisan Kaisar, kata mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi jangan lupa, di dunia ini kita mesti bayar pajak atau bayar sesuatu untuk negara kita, tetapi di balik itu jangan pernah lupa untuk memberi persembahan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan rutin dan lain-lain. Ya, persembahkan itu kepada Tuhan. Atau waktu mendekati Natal tahun lalu, kita memberi persembahan untuk apa? Untuk perayaan Natal. Berikanlah kepada Tuhan. Ya, mata uangnya sama. Itu artinya kita menjadi berkat bagi bangsa negara kita, tapi juga menjadi berkat bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa menteraikan dalam hati kami, dan juga kami minta supaya Tuhan mencurahkan mujizat, hikmat dan wahyu dari surga kepada semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami hidup dengan hikmat Tuhan dan tahu mengambil keputusan yang tepat untuk hidup kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.